Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melayani profesional terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ringkasan materi mengenai manajemen ASN pelayanan publik Whole of Government. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Aulia Bahrun Amik atau bisa dipanggil Amik, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 1, Kelompok 4. Unit kerja saya yakni di Kantor Pertanahan Kota Makassar, namun saat ini dalam status perbantuan di bidang 4 atau bidang pengadaan tanah dan pengembangan Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan. Mari kita mulai dengan manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, kita akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi atas dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur yang menjalankan kebijakan dengan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan termasuk partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. ASN memiliki tugas sebagai melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina, memberikan pelayanan publik, serta mempererat kesatuan dan kesatuan NKRI. ASN memiliki hak dan kewajiban yang terbagi atas hak PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Sedangkan untuk hak PPPK, perbedaannya yaitu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. ASN memiliki kewajiban dimulai dari menaati dasar-dasar negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Selanjutnya, kode etik ASN yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang menjadi pedoman, menjadi standar penilai sifat perilaku dan tindakan, serta etika birokrasi. Beralih pada konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, bagi organisasi itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN pribadi menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit dimulai dari keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Hal ini dimulai dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Berikut manajemen PNS yang dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, hingga pada akhirnya jaminan pensiun dan hari tua serta perlindungan. Selanjutnya untuk manajemen PPPK sama dengan PNS, perbedaannya hanya di jaminan pensiun. Melangkah pada pelayanan publik yang dimulai dari konsep pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, dan praktek etika pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini ASN. Adapun kategori barang dan jasa yaitu barang jasa privat seperti rumah dan mobil, barang jasa semi privat seperti jalan tol dan fasilitas bandara, barang jasa publik yaitu udara bersih, jaminan keamanan dan Polri, dan barang jasa semi publik yaitu sumber air bawah tanah atau hasil hutan.
Selanjutnya, pola pikir ASN sebagai pelayan dapat 4 fundamental pelayanan publik, yaitu merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga, untuk mencapai tujuan yang strategis demi kemajuan bangsa, dan memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia. Adapun klasifikasi pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Berikut prinsip-prinsip ASN sebagai profesi dimulai dari nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Adapun patologi dalam birokrasi yang sering terjadi yaitu penggelembungan organisasi, ada juga red tape, duplikasi tugas dan fungsi, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta enggan untuk melakukan perubahan. Beralih ke prinsip pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan, memahami pelanggan. Selanjutnya, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana pelayanan yang baik, dan yang terakhir memberikan apresiasi kepada pegawai. Selanjutnya, praktek etiket pelayanan. Etika yang berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani bisa diartikan sebagai adat kebiasaan seseorang atau cara hidup dengan melakukan perbuatan yang baik. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Berikut perbedaan etika dan etiket, di mana pada umumnya etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Dasar-dasar etiket yakni politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, dan self-control. Praktik etiket dalam pelayanan publik yaitu dalam menyampaikan salam, dalam berjabat tangan, dalam bertamu atau menerima tamu, serta dalam menangani keluhan pelanggan atau masyarakat. Masuk ke materi yang terakhir yaitu Hall of Government. Hall of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaborasi dari instansi pemerintah untuk menuju tujuan bersama. Kolaborasi kerjasama antar instansi juga dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Hall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, di mana pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa Hall of Government dibutuhkan? Karena adanya ego sentral atau siloisasi, dorongan publik untuk kinerja good governance, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, serta adanya keberagaman. Bagaimana Hall of Government dilakukan? Yang pertama adalah respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral antar instansi, melakukan kerjasama antar instansi pemerintah, melakukan kerja kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas. Praktek Hall of Government dalam pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Tantangan dalam Hall of Government sendiri yaitu adanya kapasitas SDM dan institusi yang terlibat tidaklah sama, nilai dan budaya organisasi juga yang beragam, serta membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya. Adapun prasyarat untuk best practice Hall of Government, yang pertama adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru, akuntabilitas dan insentif, serta cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Demikian penyampaian kami tentang Hall of Government. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.